Lanjut aja, langsung aja dimulai cerita yang kedua. Jadi tolong didengerin secara serius, karena semakin kita serius, semakin terfokus dengan ceritanya. Oke. Naon sih naon anjing naon. Jadi judulnya ini kisah nyata, shift malam petugas rumah sakit. Perkenalkan, namaku Dimas. Selama 3 tahun, aku bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit yang sudah berdiri puluhan tahun. Kalau ada yang bertanya, apa yang paling menakutkan saat kerja di rumah sakit? Jawabanku bukan mayat, tapi sesuatu yang seharusnya sudah tidak ada. Tepatnya malam itu, aku mendapat jadwal shift pukul 11 malam sampai jam 7 pagi. Lorong rumah sakit sepi, hanya terdengar suara mesin monitor dari ruang perawatan dan langkah kakiku yang bergema. Sekitar jam 2 dini hari, aku diminta membersihkan lorong menuju kamar jenazah. Saat sedang mengepel, terdengar suara roda berangkar didorong dari ujung lorong. Krit, krit, krit. Kupikir petugas lain sedang mengantar jenazah. Aneh, suara itu semakin dekat, tapi lorong tetap kosong. Aku berhenti mengepel, suara roda ikut berhenti. Saat aku mulai berjalan lagi, ada lagi suara krit-krit. Suara itu kembali mengikuti dari belakang. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku memberanikan diri menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepat langkah menuju gudang peralatan. Begitu pintuku tutup, terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Kupikir temanku sedang bercanda. Saat kubuka pintu, lorong kosong, tapi ember pel yang tadi kutinggalkan sudah berpindah tepat di depan pintu. Padahal aku yakin letaknya hampir 10 meter dari situ. Aku langsung menghubungi petugas keamanan. Saat satpam datang, dia hanya diam melihat lorong itu. Lalu berkata pelan, "Kalau dengar suara berangkar sendiri, jangan pernah menoleh lebih dari 1 kali." Aku bertanya kenapa, Dimas bertanya kenapa nih ke satpam. Sambil menghela napas, si satpam akhirnya menjelaskan, dulu pernah ada pasien meninggal saat sedang dibawa ke ruang operasi. Sejak itu, beberapa petugas sering mendengar suara berangkar lewat, padahal tidak pernah ada siapapun. Sorry, jadi sedikit aku jelasin dulu. Jadi mungkin berangkar ini tempat apa ya? Belangkar itu bukan roda jenazah sih. Biasanya kalau misalkan pasien mau ke ruang rawat inap, diantarin tuh pakai keranda, bukan keranda. Oh, jadi kayak yang tempat tidur yang Tempat didorong-dorong tidur gitu yang kan? didorong Oke, dari oke, IGD oke. ke rawat inap. Oke, oke. Nah, jadi setelah si satpam menjelaskan, aku mencoba menganggapnya hanya cerita lama. Nah, sampai seminggu kemudian, aku melihat CCTV di ruang lorong. Tepatnya pukul 2:13. Aku terlihat sedang mengepel sendirian, lalu di belakangku terekam sebuah berangkar kosong berjalan pelan tanpa ada yang mendorong. Anjir. Setelah ditonton, rekaman itu tiba-tiba berhenti. File videonya langsung rusak. Dan sejak malam itu, aku selalu menolak tugas membersihkan lorong menuju kamar jenazah sendirian. Karena sampai sekarang, kadang masih terdengar suara roda berangkar padahal seluruh lorong sedang kosong. Begitu kawan ceritanya. Gokil, gokil. Jadi intinya gimana loh? Serius di mute Oh, an. jadi gimana no nih? Lu pasti tau lah kejadiannya gimana ya? Eh, jadi belangkar itu ada dua.
Ya. Belangkar itu ada dua. Yang pertama belangkar yang buat pengantar pasien. Itu yang sering kita lihat di IGD. Nah, belangkar keranda mayat ini biasanya dia ketutup full. Nggak cuman kasur, jadi ketutup kayak keranda gitu, cuman kayak logam gitu, full ketutup gitu. Jadi isinya Ya. kita nggak akan tahu ada orangnya atau nggak, ada mayatnya atau enggak gitu ya. Ya itu makan yang ditutup kain kan biasanya. Bukan ditutup logam, Logam ya. apa ya? Pokoknya bentuknya ketutup full gitulah. Oh, jadi si penutup kerandanya teh udah tertutup. Heeh. Oh, iya iya, I know, I know. Nah, cuman si narasumbernya itu nggak ceritain, Bud, TV kamu mati, Kamu mati. Oh, ada yang matiin. enggak, kayaknya di timer deh. Kurang setup. Anjir, langsung lihat. Anjir. Gimana guys? Gimana Nat? Sorry kepotong. Nah, aku nggak tahu nih si narasumbernya itu ngeinformasiinnya belangkar yang untuk pasien atau buat pengantar jenazah. Cuman dari kedua belangkar itu yang paling berisik ya tadi yang terbuat dari logam. Iya kan kayak Gitu kan, oh, ya. jadi kayak duk gitu kan? Kemungkinan kayaknya keranda mayat tuh. Cuman ternyata nggak ada ya. Eh, Dan anjir. Di Tapi rumah seru sakit tau. di rumah sakit mana tahu nggak no? Nggak di spill, Oh. Biasalah narasumber introvert. Tapi kata ini nih kata viewers kayaknya cerita-cerita gitu pasaran katanya no mungkin sering terjadi kali ya di semua rumah sakit. Bukan Pak Andi, pasaran tuh Itu teh namanya pasaran itu teh. keranda mayat tuh namanya pasaran. Bahasa Sundanya itu Pak Andi, rambut kamu galing. Sorry om no, om Nugra Eko Ampura tak apal. Pas kurang ilmu Blunder wae ini hostnya nih. Tuh kan benar gitu pasaran teh keranda Budi. Oh sorry A Ujang Hampura. Blunder. Ih, 32 tahun kagak tahu pasaran aja. Aing udah 32 ya? 33 ya? 32 lah, nggak setua kamu. Cik. Jadi gimana lo tadi yang udah cerita yang ditangkap sama lo? Ya memang kalau buat orang awam mah, apalagi aku pasien atau orang yang nunggu, itu teh jangankan ngelihat bentukannya, dengar suaranya aja gugur-gurugan gitu teh serem Bud kalau di rumah sakit mah. Apalagi di lorong ya, kayak kita Pepsi Man tau nggak dikejar-kejar sama. Sama gitu sok aja gudu. Itu teh lumayan mencekam kalau memang malam-malam lagi sepi tiba-tiba lewat yang kayak gitu teh. Udah mah suaranya kayak gitu, terus asumsi pikiran kitanya teh pasti wah iya mawa sesuatu ya gitu. Aku pernah ya lihat di tayangan di video TikTok. Dia nggak tahu perawat, nggak tahu pengantar orang sakit ya. Jadi saking gedenya rumah sakit dia kerja, ada satu ruangan yang sengaja harus dimatiin lampunya karena ruangan itu tuh pas malam memang nggak beroperasi. Nah, si videonya itu durasinya kurang lebih 3 menit. 3 menit dia jalan dari lampu terang sampai ketemu lagi lampu terang 3 menit di lorong gelap banget. Sepanjang jalan itu Jalannya no. dia ya kelihatan, cuman kan saking gelapnya kanan tuh jendela, aku tahu. Jadi dia di lantai berapa, kanan tuh jendela. Cuman kan dia pas bagian ngelewatin jalan yang gelap, cuma nunduk aja sih. Nunduk aja ngedorong si ngedorong si
apa ya? Aku lupa ya dia teh petugas apa ya? Belangkar. Nggak tahu belangkar, nggak tahu pengantar obat, aku lupa. Jadi pas bagian dia mau masuk ke lorong gelap itu, dia cuma nunduk aja, nggak berani lihat kiri. Karena itu ke sebelah kiri udah lorong semua gelap. Iya, iya, iya. Anjir, serem. Tapi ada kejadian. Nggak ada, cuman dengan kayak ngelewatin yang gelap itu jadi serem juga nih. Iya sih, dia sendiri atau Sendiri. gokil sih, no? Itu Ada di loh dalamnya videonya. ada pasiennya apa enggak? Nggak ada. Jadi dia kayaknya, aku nggak tahu Cuman asumsi aku kalau dia memang pengantar orang sakit, kayaknya dia habis nganterin pasien ke ruangan, balik lagi ke IGD, ya kondisi lagi sendiri lah. Berarti no kayaknya si perawat-perawat ini emang harus dituntut berani gitu ya. Iya, Itu mah syarat tidak tertulis kayaknya ya. betul. Itu mah jadi resiko kita kerja di rumah sakit. Tapi sorry no, mungkin gak sih perawat ada yang menolak hal seperti itu no? Menolak gimana? Ya kayak minta tolong nih anterin pasaran ini ke sono gitu, tapi duh nggak berani Oh. dok gitu misalnya. Kalau ke Randama memang ada petugasnya sendiri. Kalau yang berhubungan aja dengan jenazah ya, Oh nggak, ini itu mah misalnya kayak ngedorong kayak tadi gitu. oh nggak ada lah. Biasanya itu akan jadi ada partner satu. Kan yang nganterin dari IGD ke rawat inap itu ada khusus profesinya pengantar orang sakit. Dia yang nganterin, perawatnya ngawal. Jadi kalau misalkan pasiennya ada apa-apa sama perawat. Nah, yang ngedorong pasiennya itu namanya pengantar orang sakit. Tapi kalau kasusnya kayak si POS ini, kadang-kadang jarang dikawal sama perawat. Jadi dia pas balik lagi kadang suka sendiri. Ya berarti si apa sih tadi namanya POS. POS. Berarti si POS ini emang harus orang-orang yang berani ya. Iya, malah kalau di tempat aku kerja kemarin ada cewek ngelamar jadi POS, gak diambil, udah masuk, udah keterima, lagi magang, gak dilanjut loh. Dia nggak tahu berarti kerjanya kayak gituan kali ya. Iya, cewek. Ya dikira kan pengantar orang sakit ya biasalah gitu ya dianterin ya yang namanya orang sakit. Kalau kata Ujang Seam sama halnya seperti supir ambulan harus berani juga. Iya, anjir Nah, kita kalau belum dapat. kalau supir ambulan mungkin nggak bawa mayatnya sendirian. Nah, Iya. aduh kita nggak bisa ceritain itu. Kalau menurut aku mah nggak mungkin karena gini, waktu itu kan pernah kakek aku kan dijemput pakai ambulan kan. Nah, nanti apa? Miknya lo miknya lo. Si supir ambulan teh harus ditemenin karena nanti naik dan nurunin pasiennya nggak bisa sendiri kan, itu masalahnya harus ada Betul. ditemenin. Lah kan naikin mah emang pasti ditolongin. Iya, makanya harus ada yang ikut satu keluarga. Lah kan nanti Tapi- diturunin juga di lokasi ada yang bantuin. Iya, tapi kan kalau di jalan ada apa-apa, Nah itu sih untuk antisipasi itu berarti. ya Tapi gini, kalau memang si rumah sakitnya itu apa ya istilahnya ya, fasilitasnya terpenuhi lah gitu. Karyawannya ada semua, ambulannya aman. Maksudnya gini, jadi kadang si supir itu memang harus terpaksa kerja sendiri. Karena semua rumah sakit itu nggak semua ya, karyawannya ada semua gitu. Pasti ya udahlah, si supir teh berangkatnya sendiri aja karena petugas yang lain sibuk gitu. Atau memang nggak ada banget gitu petugasnya. Kadang resiko jadi supir ambulan tuh ya kerja sendiri. Enak kayak kalau misalkan di tempat aku kerja, Enaknya apa? ya kalau misalkan kayak di rumah sakit tempat aku kerja, kan petugasnya banyak. Ya, Kalau misalkan ambulan juga ada jadwal shiftnya karena banyak terpenuhi. Coba kayak kalau misalkan rumah sakit yang terpencil atau kekurangan orang,
pasti yakin tuh petugas ambulannya sendiri.